Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, bisa dipanggil Yasin. Kita dari PCKN dari Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 23 dari kelas PCKN. Di sini kita ingin observasi mengenai sejarah BUMDes, sejarah kurikulum BUMDes di Indonesia ini di Sekolah Stella 2 Yogyakarta. Oke, sebelumnya bisa dikenalkan diri dulu Pak dengan Bapak siapa? Selamat siang semuanya. Nama Bapak di sini Jurgen Surya. Nama Bapak di sini juga mengaku suka juga ada nama Pak ini kan Pak B. Di sini pada seperti Saya di sini tahun 96. Ini masih 84. Ini saya bisa mulai dari pertanyaan pertama dulu, yaitu kita ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari kelompok kita yaitu bagaimana perubahan pembelajaran dan kurikulum PJOK dari masa awal hingga sekarang. Jadi saya di sini ya, 96 itu kurikulum 84. Kemudian ada perubahan menjadi kurikulum 84, terus 94. Kalau 84 itu kurikulum PBM, peningkatan proses belajar mengajar PBM. Jadi kalau yang 94 itu peningkatan proses belajar. Kemudian 2004 itu berbasis kompetensi. Selanjutnya 2006 itu PTSP. Kurikulum tingkat 1 kemudian 2013 baru ini 22 itu kurikulum merdeka. Kalau sekarang tahun ini karena mulanya ganti ya, kurikulum merdeka terus pembelajaran mendalam Itu. Berarti sekarang untuk sekolah Stella 2 Yogyakarta ini menggunakan kurikulum deep learning ya? Iya. Merdeka plus learning. Oke. Seperti itu untuk pertanyaan pertama. Ini bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Atau mungkin Bapak aja enggak tahu, kalau saya kan jelas masuk. Oh, ya. Setelah itu 89. Tanggal 96. Oh, ini kedua tahun yang ke 30. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua nih. Sejauh mana orientasi militeristik pada masa awal yang mempengaruhi pembelajaran PJOK pada masa lalu, dan apa kelebihan serta kekurangan? Negara itu sangat dipengaruhi oleh militeristik karena hubungannya dengan gerak ya, fisik itu. Kalau pengalaman saya Iya. dari awal memang saya memposisikan sekali Bapak. Jadi nggak pernah namanya militeristik yang kayak di militer kayak contohnya di SMA Taruna Nusantara enggak. Tapi tetap saya memberi militeristik tapi yang pendidikan, misalnya dia terlambat untuk mengikuti pembelajaran olahraga, pakai baju itu lama di kamar mandi atau di mana itu lama, dan dia memang untuk karakter kan di sini sebelah karakter ya. Untuk karakter itu harus dengan militerisasi. Kalau nggak mau, tapi bukan yang pakai pedang, pakai baju, pakai tendang enggak. Tetap yang mendidik. Contohnya silakan kamu lari, temannya misalnya pembelajarannya baru di aula, ini aula. Mungkin pembelajarannya pas senam lantai. Senam lantai kan tidak boleh orang itu nggak panas ya. Karena kalau nggak panas bisa cedera. Nah itu biar nggak cedera, untuk pembelajarannya secara militerisasi itu dengan menambah frekuensi, misalnya larinya putar sekolah biasanya yang lain 2 kali, dia 5 kali. Itu untuk pembelajaran dan untuk sekalian pelatihan fisik kan itu. Gitu. Kalau pengalaman saya begitu, dan untuk
militerisasi itu memang ada positif dan negatifnya. Kalau kebablasan tadi, kalau positifnya memang membuat disiplin. Tapi kalau negatifnya membuat jadi nanti seperti misalnya saya dengan panjenengan itu balas membalas senioritas. Gitu. Jadi mungkin diterapkan tapi tidak iya, karena ada positif negatifnya. Mesti ada, semua kan ada positif negatifnya. Mesti yang positif ya kita ambil disiplin, ketaatan, mungkin apa ya, menjadi karakter itu tidak harus orang itu harus dibiarkan saja. Misalnya dia terlambat dibiarkan, terus gimana? Secara karakter jadi tambah Leo merokok di sekolah misalnya, dibiarkan saja lagunya ke merokok, tambah rumah marahi. Mungkin bisa kita kalau militer ya, kalau militer itu jadi studi soal kata-kata di bilang kita di sini sebagai orang tua ya, orang tua yang bukan hanya untuk pemerintah, tapi kita juga berikan jasmani yang sebenarnya kita mau menanamkan karakter gimana toh biar anak itu lebih disiplin. Jadi pelan-pelan kalau lulus dari sini tuh anak itu jadi terbentuk dalam arti jadi sama orang tua itu dihormati, orang tua terus di rumah ada pekerjaan juga dibantu sama sebagainya. Jadi anak itu pun sudah terbiasa di sini, terbiasa dengan aturan, tapi aturannya itu nggak terlalu mengatur. Maksudnya itu membentuk aturannya. Kayak teman tadi yang terlambat itu disuruh keliling lapangannya lebih baik daripada yang lain. Misal ketika anak itu nggak pakai seragam, maksudnya waktu olahraga dia bilang celananya basah, dunia basah. Tapi kita tetap boleh ikut. Tapi dengan catatan dia minta selesai dulu tuh tiket itu. Jadi kita tuh sebagai olahraga itu bagaimana karakter dia. Ya kalau saya bilang SMA secara resmi juga tetap ada dari yang sudah dilakukan tuh mengutamakan karakternya gitu. Sehingga dari metode dari orientasi militeristik ini juga bisa masuk. Oh seperti itu. Kan anak-anak juga anak-anak juga putri maju dan itu juga terbentuk juga karakternya. Ini seperti itu. Kita tambahnya sedikit mungkin bahasa Latinnya itu non skole certificatisimus. Itu belajar itu tidak hanya belajar untuk meraih nilai, tapi kehidupan. Jadi bisa dibawa ke rumah, karakternya terutama. Bukan nilai 90 di rumah maling nilainya gitu. Ya. Tapi pendidikan yang utama itu rumah. Karena non formal di rumah pendidikan orang tua nomor satu. Kita hanya membantu. Jadi kita hanya di sini menambah. Kalau di rumah sudah kacau ya di sini bisa dibentuk, bisa juga nggak bisa dibentuk anak itu. Siswa. Dan secara militer akhirnya kalau dia ngeyel ya akhirnya SP kan surat peringatan 1, 2 out ditarik dari begitu mesti diterapkan di sekolah ini memang keras juga nakalnya ya pasti oke kalau sudah nafsa dan merokok itu ya jadi harus ada juga kriteristiknya tapi juga tidak terlalu diambil yang positif sehingga didapatkan karakteristiknya gitu menunggu nilai karakter ya sama itu bisa pas waktu tes kemarin karena yang kemarin nilai itu nggak keluar jadi mau nilai itu nggak menyontek nilai semua jadi kalau nilainya 90 ada 0 nya jadi jelek merah kalau dulu misalnya ini merah jadi di bawah KKM mungkin yang tadi sudah dijelaskan gitu jadi orientasi militerisnya itu sudah ada dan fokus untuk membentuk karakter. Mungkin nanti bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi kita ingin menanyakan bagaimana pendekatan holistik
yang modern dalam pembelajaran PJOK saat ini yang diterapkan dan apa tujuannya? Tadi modernisasi kayak gitu. Kalau menurut kami ya pendidikan itu berkembang ya. Mulai dari setiap hari setiap detik pasti. Jadi nggak ada salahnya juga menteri itu mengupdate lagi kurikulum. Kayak contohnya waktu SMA itu masih SMP masih kultivasi. Waktu SMP juga SMA itu masih waktu kuliah itu saya waktu di UNJ juga itu waktu membuat perangkat pendidikan itu juga sudah dipromosikan. Mungkin ini sekarang menterinya itu menekankan ke pembelajaran dalam juga ini mau menguatkan karakter siswa jadi yang lebih remaja bagaimana itu siswanya itu kita tekankan lagi dengan khususnya dengan olahraga itu kan juga sebenarnya kalau pada umumnya olahraga itu pelajaran yang berhubung sama anak itu ya karena waktu mereka pusing pikir fisika, biologi, mereka olahraga, tapi kan kita juga dari situ kita menekankan anak-anak itu nggak takut sama olahraga. Kan ada juga beberapa anak itu waktu misal berada sama lantai. Padahal juga sebenarnya kalau mereka berani mencoba itu juga pasti mengikuti caranya kita. Pasti juga ini ya proses juga nggak terlalu lebih juga. Ya itu kita mulai pelan-pelan itu mendekati anak itu mulai untuk penanaman itu lanjut modernisasi itu ya sesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Tapi untuk di sekolah ini bagaimana gitu pada saat berlangsungnya itu apakah ada modernisasi sendiri? Kita selalu mengikuti. Kami itu sekarang student center. Jadi contohnya gini, PJOK itu bukan kayak dulu. Misalnya dulu kan misalnya ceramah demonstrasi. Bukan. Sekarang mencari sendiri. Jadi inquiry gitu. Misalnya pakai PJBL, pakai PBL atau pakai misalnya TGFU bisa SEM itu contohnya pelajaran basket yang dimodifikasi dengan poli akhirnya tantangan sampai SEM. Kalau sini mengikuti pemerintah itu pasti. Jadi kalau dari dinas itu SK keluar, kita mengikuti dari dinas itu ada pelatihan. Ya lama, tapi juga ngajarnya sendiri. Sini juga ada sendiri namanya. Jadi 15. Jadi statusnya dari antara sendiri seluruh Indonesia. ya Jadi 15 passion, creativity, community, fiction sama kejujuran ada plusnya. masih mengikuti juga ya Pak? Selalu mengikuti dan tidak pernah lepas dari pemerintah. Kita kan juga ada salah satu bagian, ada pembinanya itu harus dari dinas. Kami termasuk pilot project untuk ini sebuah taman anak. Bisa kita mungkin lanjut ke pertanyaan misalnya untuk faktor apa yang menyebabkan perubahan orientasi kurikulum PJOK dari militeristik ke holistik serta bagaimana dampaknya bagi guru dan siswa itu bagi era di
lingkungan siap di sini. Saya itu dari militeristik ke politik ya. Dari itu sama aja nanti dari Intel Center menjadi student center. Jadi dulu kan saya jelaskan itu harus pakai metode drama, demonstrasi, hanya itu loh. Habis itu guru yang mesti tahu, guru yang mengarahkan. Ya sekarang kan sebenarnya anak nyari diskusi, membuat, merancang, gitu. Jadi kalau anak umum itu dari yang disiplin yang dipaksa dan disiplin yang betul dari anak sendiri itu beda. Ya, jadi sekarang ini disiplinnya harus anak sendiri. Jadi melalui tapi juga pernah menjadi contoh. Itu bukannya begitu dan kita ya jelas bagus yang holistik. Jelas kalau yang militeristik itu anak udah takut. Akhirnya kalau disiplin juga terpaksa. Bukan kita yang betul kan ya banyak dia dari dalam itu yang diarahkan karakter kan membentukkan yang akhirnya terbentuk dia di semua pribadi dia, akhirnya dia bisa misalnya menerapkan di keluarga, di masyarakat. Mungkin dari data mungkin yang mau saya jawab itu di sini itu kayak dari awalnya tidak ada kembali ke bisa terjadi sama sekarang dulu sebagai fasilitas atau malah sebagai karena kita perlu jadi masih yang paling berubah semua. Jadi apa yang mereka ada di dalam isi kepala mereka itu berubah semua. Maka dari itu mereka kita sebagai memberikan ruang kepada mereka supaya apa yang mereka ada di kepalanya, apa yang mereka pikirkan itu mereka keluarkan secara maksimal juga tapi masih di dalam kalau kita membuat sebagai kalau mereka pun yang ada di pikiran mereka itu terlalu menyeleweng atau menyimpang dari apa yang kita berikan. Maka kita sebagai fasilitas itu harus untuk mengingatkan mereka terlalu menyeleweng ya. Jadi kita lagi jadi fasilitas kembali ke laptop, kembali ke garisnya. Nah, itu dari faktornya sendiri itu dari mungkin kita ke student centernya ya, itu biasanya sehingga tidak merasa sehingga bisa menyalurkan yang sudah dibuat ke masyarakat dan sebagainya. Programnya yang kedua, jadi bukan sembarang kreatif yang ada bapak ada tempatnya papan di studi centernya pertama mungkin bisa lanjut ke pertanyaan tentang atau pertanyaan terakhir dari kita itu bapak-bapak ini apa makna dan arah tujuan pendidikan jasmani di masa depan bagi perkembangan karakter dan kesejahteraan siswa. Misalnya contoh aja, saya di sini sering membimbing anak untuk masuk UNY dan sulit. Ya kan? Contohnya kan pasalnya banyak ya, dari sini ke UNY kan beberapa anak saya yang masuk UNY, ada yang taekwondo, ada yang tinju, ada yang futsal, cewek ada. Nah, untuk yang masa depan, jelaskan kita mau membimbing untuk masa depan dia. Misalnya saya melanjutkan menjadi guru olahraga, kan kayak kami kan tua ya, lama-lama ini muda, saya tua sekali, saya tinggal 2 tahun.
Ini lagi saya pensiun mesti harus ada yang muda. Kami mencari di luar itu sangat sulit. Nah, misalnya kan di UNJ paling dekat dan kami sudah tahu mesti kami pilihnya UNJ bukan UNS gitu karena yang dekat satu kota. Saya istimewa ini harus cari yang Jogja itu sudah bahasanya Telanjang. Kemudian untuk membimbing PJUK sendiri bukan hanya membimbing menjadi orang biasa, tapi dia kan kreatif dalam hal misalnya dia masuk di tim basket IBL juara. Itu kan kalau masuk UNJ juga gampang, ada sertifikat, ada portfolio gitu. Apalagi punya bela diri, punya futsal, punya dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian saya arah ideal pendidikan jasmani di masa depan bagi perkembangan karakter dan kesejahteraan siswa. Jelas kalau karakter itu kalau di PJUK itu jelas sekali nomor satu itu disiplin dan membukanya di sini sangat keras. Jadi contohnya saya kalau mau beri waktu untuk ganti pakaian hanya 5 menit maksimal, lebih ya bukan pusat paling lari. Kan kalau pusat itu kalau cewek ya kasihan ya, nanti dia belum panas juga. Saya kan salah nanti katanya anak belum panas, kebetulan bisa kram apa-apa. Kalau lari itu kan nggak apa-apa, lari pelan-pelan lama atau nanti dibuat yang lari jalannya namanya fartlek dan sebagainya. Variasi. Ya, kita variasi hukuman juga itu kalau di bahasa kasarnya hukuman. Tapi dia nggak merasa kalau dia dihukum. Ya kita tidak boleh menghukum kalau zaman sekarang. Misalnya memberi secara mendidik. Karakternya itu ya kalau PJUK itu banyak sekali bukan hanya disiplin tapi juga kerjasama. Jelas seperti jelas. Kemudian pada Tuhan itu ya misalnya contohnya gini, di kelas itu ada satu inklusi, kali ini kan setelah inklusi ya. Ada yang cacat, ada yang skoliosa, kalau tadi pagi saya ngajar skoliosa. Nah, secara satu kelas kan di satu sisi mengganggu, tapi di satu sisi dia juga mempunyai hak yang sama dalam pendidikan PJUK. Dia ikut pakai kaos. Nah, saya kan harus tahu waktu kuliah ada namanya pendidikan inklusi, yaitu ada selalu namanya. Terus itu kita harus memberikan contohnya kalau dia skoliosa tidak boleh gerak yang berlebih ya. Coba tadi pagi materinya softball, kamu tangkap aja bola ini. Nangkap aja nggak bisa kok dia, nangkap aja nggak bisa. Tapi ya saya suruh pemanasan dulu ya, salah besok tahu-tahu nangkap, ini malah nggak bisa gerak di situ. Ya, ketemu. Itu salah satunya kita mengarahkan ke masa depan dia. Jadi kalau dia cacat, kalau dia sakit juga kita perhatikan. Mungkin masa depannya juga dia menjadi apa? Di sini kita disiplin dia menjadi orang. Saya ngomongkan tadi kan bukan hanya belajar untuk mau PJUK basketnya 85 dan bukan. Kan dia di basket itu kan ada karakter, disiplin, dribble, masukkan juga harus dia harus latihan dengan rutin agar bisa tangkap 1-2 masuk layup gitu. Kemudian kerjasama dengan teman-teman satu kelas. Jadi kan kalau teamwork di begitu. Akhirnya kan misalnya tidak sombong. Kalau kita dia selebrasinya telanjang itu kan payah. Sebenarnya biasa saja. Itu kan termasuk nilai juga karakter. Ya, ada tambahan juga. Ini kalau menurut saya jas itu kan bisa dikatakan mata pelajaran sekunder itu kan kalah dengan Sama dengan matematika. Terus saya waktu dulu SMA itu juga nggak ada pikiran saya juga di biologi di apa itu mesti kesempatan juga. Nah, karena itu saya kembali berpikir saya itu merasa kalau olahraga itu sebenarnya itu tidak melulu tentang fisik, tidak melulu tentang kemampuan mereka bagaimana cara mereka main basket, bagaimana cara mereka sepak bola dan lain sebagainya, renang sebagainya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini nilai karakter bahwa dengan
kita mengaku pendidikan jasmani itu bahwa ada nilai-nilai karakter yang kita sampaikan misal kayak yang pertama kayak disiplin tadi, warga masih disiplin. Kemudian ini rasa tanggung jawab mereka. Yang pertama itu terhadap diri sendiri. Dan yang kedua itu bisa terhadap orang lain atau bahkan kepada alat yang mereka gunakan. Misal kalau mereka saya minta buat ambil bola 3, ya mereka beneran ambil ya enggak. Kalau misal mereka 5 ya 5 enggak. Jadi mereka alhamdulillah itu kita biasakan bertanggung jawab dan juga merasa memiliki gitu. Jadi kayak apa yang ya rasa untuk memiliki. Jadi walaupun kita mata pelajaran yang tersier maupun sekunder kita dengan olahraga, dengan bergerak. Karena kan kita salah satu mata pelajaran yang bisa menggunakan gerak kita untuk menyampaikan pelajaran. Nah, itu mulai dari kita coba dekati mereka, bagaimana cara kita merakunya itu. Kalau misal coba dilihat, pasti di setiap sekolah itu yang dekat dengan muridnya, paling dekat dengan muridnya pasti berolahraga. Nah, maka dari itu kita mencoba menanamkan nilai karakter tanpa meninggalkan nilai-nilai yang sebenarnya ada dalam kita, mesti kayak teori tentang bola basket, praktek tentang bola basket itu nggak kita lupakan, tapi yang saya tanggapi sehingga nilai itu bukan yang menjadi pokok utama pendidikan jasmani di dalam Islam. Sehingga ya penting, tapi tetap menambahkan nilai karakter itu, nilai karakter itu. Tapi tetap nggak boleh di bawah KKM, nggak boleh. Seimbang. Walaupun dia itu inklusi, tetap ada karya yang lain, misalnya karya tulis, apa yang lain yang untuk mengganti mereka kendala untuk apa ya, robopa jadi membuat yang senam teh apa yang kemungkinan akan besar kalau kamu tidak cacat ada begitunya. Iya. Mungkin seperti itu untuk observasi kita, dan kita sudah menanyakan beberapa pertanyaan dan kita juga sudah merasa cukup dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sangat menjawab. Terima kasih sekali Bapak, dan mungkin kita bisa tutup dari kita ucapan banyak terima kasih karena sudah bisa mengambil waktunya sedikit sehingga kita bisa melaksanakan podcast ini untuk observasi. Oke, mungkin seperti itu kita tutup. Selamat berjuang sampai lulus. dan kita lakukan juga lewat aja. Ya.